berkeinginan datang agar ada klarifikasi yang jelas. Namun yang disampaikan Pak Jokowi saya adalah orang yang ikut bersama Bang Egy dari awal mempertanyakan tentang ijazah ini. Kalaulah ada itikat baik memperlihatkan dari awal, mungkin tidak sampai berlarut-larut seperti ini. Ya, kita juga tidak tahu alasan apa mereka tidak memperlihatkan. Tentu akan ada pertanyaan-pertanyaan lain. Kenapa? Apakah memang ada? Apakah memang palsu? Banyak yang terjadi suuzon. Nah, untuk perkara ini sebenarnya ijazah itu palsu dan tidak palsu kita tidak dapat membuktikan. Yang pasti kita melihat kalau dari Rismond itu bahwa itu pemalsuan identitas yang ditempelkan di ijazah tersebut. Apakah itu ijazah benar atau ijazah tempelan kita kan tidak tahu. Makanya kita mengharapkan pihak Pak Jokowi untuk memperlihatkan ini, ya, memperlihatkan yang asli. Nah, pihak UGM juga memberikan pendapat yang berbeda-beda. Kadang dia bilang ijazahnya ada dan terdaftar, kadang dia bilang hilang. Nah, sebenarnya kalau dari awal dibilang itu hilang, kan bisa surat hilang. Kayak ijazah saudara saya kebakar, hilang, tentu dibuat surat pernyataan lain, gitu ya kan, dari kepolisian bahwa ada kebakaran, gitu ya kan. Nah, dalam hal ini ijazah tersebut dikejar oleh tim TPUA. Nah, kami di sini menginginkan kepastian tentang ijazah tersebut, ya. Ya. Nah, dalam hal ini saya kemarin berpikir kalau untuk mempertanyakan ke UGM itu sangat tepat, ya. Cuman yang saya sayangkan tim Roy Suryo itu kok masuk seolah-olah mensabotase TPUA. Di sini TPUA yang menyurati, ya, bermohon untuk klarifikasi dan audiensi atau silaturahmi. Ini tim TPUA. Nah, karena ada insiden di jalan, seharusnya pihak tidak boleh untuk mengambil panggungnya. Kok kenapa? Harus ditunggu dong TPUA-nya. Kenapa tim Roy Suryo, Pak Rismond dan Ibu Tifa masuk? Emang sudah diizinkan? Kan jadi pertanyaan bagi kita. Nah, ini jangan mengambil panggung orang. Ini yang saya kecewakan. Mereka sudah bertungkus lumus datang, senang ada jawaban dari UGM mau diterima. Tentu mereka buru-buru. Ilalahnya eksiden di jalan mobil yang sehingga membuat mereka terlambat datang. Karena sudah dipakai waktu itu, tentu mereka nggak mau, pihak UGM nggak mau lagi. Ya kan? Itu kesalahan yang fatal ya. Kemudian didatangi rumah Jokowi. Saya sebenarnya ingin datang, apakah bersama rombongan atau dengan rombongan lain atau saya pribadi. Karena saya memang senang. Karena saya juga sampai saat ini masih bendahara umum TPUA. Ya. TPUA itu dari awal dibentuk oleh Bang Egy Sujana, ya. Tapi saya kebetulan setiap mereka rapat dan mengadakan preskon, saya tidak bisa hadir karena saya banyak perkara lain. Bukan saya menghilang dari TPUA. Jadi jangan ada fitnah bahwa saya menghilang dari TPUA dan memberikan
masalah ke TPUA, jangan ya. Dan saya mensepakati semua sikap-sikap TPUA. Namun untuk ke rumah Pak Jokowi saya tidak setuju. Cara demo kemarin kan pihak dari TPUA ya, TPUA kan minta dari perwakilan 4 menteri, namun dari pihak Jokowi mantan presiden nomor 7 tidak mau untuk mengasih asli dari ijazahnya, namun dari selesai dari itu dia malah mengasih ke media. Nih Bunda sendiri berarti gimana Bu? saya kenapa ya? Saya tadi bilang saya tidak setuju ke rumah Pak Jokowi. Kita nggak punya kapasitas. Kalau halal bihalal itu kan salam-salaman, maaf-maafan. Terus kenapa dipertanyakan di rumah orang, kan nggak mungkin. Nah, kenapa juga TPUA datang? Dia sudah greget juga, udah 3 kali sidang itu di NO. Ada persoalan, ada tidak digubris dan tidak sampai masuk pada pokok perkara. Jadi ini yang membuat mereka untuk berkeinginan datang agar ada klarifikasi yang jelas. Namun yang disampaikan Pak Jokowi, dia keberatan memperlihatkan. Nah, seharusnya Pak Jokowi memperlihatkan saja. Nah, kapasitasnya kan ingin kepastian. Namun alasan Pak Jokowi sudah tepat. Kenapa? Kalau nanti akan saya perlihatkan di persidangan, saya akan hadir. Berarti dia sudah mulai memahami apa yang dimaksud oleh masyarakat, apa yang diminta oleh TPUA. Mereka sudah pihak Jokowi sudah bersiap untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kita tunggu apakah benar dia mau hadir atau dipleset lagi dengan cara-cara lain. Satu. Yang kedua, saya juga bersyukur pihak Jokowi tidak memberikan persoalan baru terhadap yang datang mempertanyakan. Dia layani dengan baik, dia terima, kemudian mereka datang dan pulang dengan selamat. Ya, tadinya kan ada ancaman kalau datang ke rumah Jokowi ada buzzer, ada tim yang berani mati, segala macam. Namun bagi pejuang dan aktivis, kata-kata mati itu hanya sekali. Jadi pejuang itu pasti komitmen dan konsekuensi. Saya bangga kepada teman-teman saya, Ibu Kurnia, DHL, Azamkan, dan juga Ibu Mary untuk tetap berjuang ingin kepastian hukum tentang ijazah tersebut. Disayangkan nggak Ibu, kan ini udah hampir 10 tahun Jokowi menjabat, namun kok baru-baru ini gencarnya untuk minta keaslian seorang presiden dan mantan presiden ijazah. Namun Ibu melihat ini ada dugaan nggak sih? Ya kan, kita dan sayangkan sekarang kan Prabowo juga lagi disorot ke negara-negara lain untuk disebutkan datang, yang bisa menjadikan seorang takut dengan kondisi kayak gini. Iya, sebenarnya apapun, anggaplah ijazah Pak Jokowi tidak ada. Kesalahan ini tidak bisa langsung kepada Pak Jokowi. Yang bertanggung jawab dengan perkara ini adalah partai. Ketika kita mengajukan masuk caleg, jadi bupati, jadi gubernur, jadi apapun, yang bisa kita menjadi eksekutif legislatif tersebut itu adalah partai. Kita store semua dokumen ke partai. Kemudian partai memberikan ke KPU. KPU menseleksi oke, karena partai sudah memberikan itu, jadi pertanggungjawabannya adalah partai. Siapa partai pengusung dari Pak Jokowi, baik waktu jadi gubernur maupun jadi wali kota maupun jadi presiden, itu adalah partai. Sekarang kita lupa yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah partai.